juga rambut ini sudah hampir tidak bisa putus ya. Coba nanti saya asah. Ini sudah tajam. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan sahabat Tanti Channel. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dalam tema bagaimana cara mengasah gunting setajam silet. Nah, untuk itu bagi teman-teman sebelumnya yang belum subscribe, ayo kita subscribe, komen, dan like. Nah, yuk kita langsung ke TKP. Nah, ini teman-teman dan saudara, ini kali ini saya ada beberapa proyek untuk mengasah gunting dari beberapa macam alat ya. Ini juga ini gunting untuk kain. Kalau semacam ini juga bisa untuk gunting kulit atau sejenisnya, pokoknya seperti itu. Kalau ini khusus gunting rambut kalau ini ya. Lalu alat-alatnya untuk mengasah ini ada beberapa, ada minyak, ada amplas untuk membersihkan, untuk servis, juga ada kapas nanti untuk minyaknya. Lalu saya terangkan di alatnya. Alat ini terbuat dari bekas dinamo mesin jahit. Lalu saya kombinasikan dengan batu gerinda yang gridnya 100. Ini bisa dibeli di toko besi atau di toko online. Kira-kira harganya 100.000. Nah, ini seperti ini yang saya pakai nanti. Lalu sebelumnya untuk memulai mengasah ini saya terangkan dulu bahwa prinsip kerja gunting adalah ini. Jadi pertemuan antara tajam dan tajam ini ya. Nah, ini setajam ini adalah bentuk besi atau besi gunting ya. Jadi kalau ini titik tajamnya di sini. Nah, kenapa kok bisa gunting itu bisa tumpul adalah karena keausan di sini. Jadi keausan di sini sudah terkikis ya. Ini ujung ketajaman ini sudah terkikis sehingga ketajaman ini saling menjauh. Nah, saling menjauh. Kalau semakin terkikisnya banyak, semakin tidak tajam. Nah, pada konsepnya kalau keausan ini terlalu banyak, maka seandainya ada barang kita untuk digunting, maka terjadi seperti ini, tidak bisa putus. Maka cara solusinya adalah dipangkas atau digerinda. Maka untuk pada dasarnya ini dipangkas, sehingga keausan di sini sudah hilang. Terus di sini titik ini adalah tajam kembali. Nah, ini gunting inilah naik, ini naik, ini turun. Jadi ya pertemuan antara tajam dan tajam sehingga barang yang kita gunting sehingga jadi putus. Nah, inilah sekilas ini penjelasan tentang prinsip kerja gunting. Lalu sekarang bagaimana cara memulai untuk mengerjakan gunting ini adalah salah satu saya tonjolkan bahwa ini sebelum digerinda atau diasah, maka sebaiknya gunting ini dibersihkan terlebih dahulu dari karat-karat yang menempel di gunting. Oke, saya kerjakan salah satu contoh saja. Lalu sebelumnya juga ini saya praktekkan dulu. Nanti target saya adalah bisa memutus rambut ini. Nah, jadi ini kurang tajam ya. Nah, ini kurang tajam sehingga nanti saya praktekkan bisa memotong rambut ini. Oke, saya praktekkan dulu. Pertama-tama adalah kita kasih minyak dulu di semua bagian ini supaya
karat-karatnya nih bersih, juga dari ini engselnya lancar ya. Di amplas dulu, ini kebetulan ada amplas yang berukuran 360 ya. Ini kita bersihkan dulu sampai karat yang menempel ini hilang. Ini sebagai perlindungan saja. Terutama bagian ini adalah karena karat-karat atau sejenisnya bisa mengganjal gesekan dari gunting itu, sehingga gunting menjadi tidak tajam. Maka kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, oke teman-teman, ini sudah ada beberapa yang sudah saya servis atau saya amplas ya, sudah saya amplas. Untuk tahap selanjutnya kita adalah penggerindaan. Nah, gerinda ini sebelum untuk dipakai untuk gerinda juga sebaiknya juga diberi polomas dulu untuk mengurangi pemanasan di bagian gunting yang kita asah. Nah, juga tidak lupa digunting ya, digunting yang kita asah juga perlu kita beri minyak terlebih dahulu, sehingga gunting yang kita asah atau ini tidak terlalu panas ya, untuk mengurangi panas. Oke, kita mulai untuk penggerindaan. Nah teman-teman, ini cara menggerinda adalah tidak terlalu ditekan ya, tidak terlalu menekan, harus pelan, harus sangat hati-hati dan sangat pelan-pelan. Harus dilakukan secara kontinu ya, tidak terlalu ditekan, dan posisi harus standar sejajar. Nah ini hasilnya sudah kelihatan mengkilap. Nah, perlu diingat ini kemiringan mengikuti kemiringan aslinya ya teman-teman, jadi harus agak ada kemiringan. Nah ini teman-teman, salah satu contoh saya sudah asah dengan target bisa memotong rambut ini. Walaupun ini alat ini bukan untuk rambut, cuman target ketajaman ini bisa untuk memotong rambut ya. Coba dari yang tebal ya, coba. Nah, atau dari satu helai, dua helai, beberapa helai aja ya. Nah
Ini ada satu lagi ya, gunting yang sudah sangat-sangat berkarat, ini sangat-sangat sudah berkarat ya. Saya coba untuk motong, ini sudah nggak bisa ya, sudah nggak bisa putus. Ini juga rambut ini sudah hampir tidak bisa putus ya. Coba nanti saya asah ya. Oke, langsung saja kita usahakan di posisi ketajaman harus benar-benar lurus ya, harus benar-benar lurus, jangan sampai ada yang kena benda atau sudah hampir tajam. Nah ini teman-teman ya, saya tunjukkan hasil asahan hari ini ya. Yang tadi tidak bisa memotong rambut ini. Nah, ini sudah tajam. Nah, sudah tajam. Ya, kita coba benang. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini adalah gunting yang tadi yang sangat berkarat ya. Ini masih agak ada bekas-bekas karat yang tadi yang kita amplas ya. Jadi ini gunting ya, gunting murah ini ya, gunting murahan, nggak sampai 12.000, namun ini masih sangat ya, setelah kita asah ternyata masih sangat tajam. Nah inilah tandanya. Nah, dan yang penting ini posisi ini ya, posisi bekas amplasan harus rata ya teman-teman, harus rata. Terus seandainya ada ini gunting ini sudah tidak lurus atau ada bengkokan ke luar, maka harus kita luruskan terlebih dahulu supaya agar membengkok ke dalam sedikit ya, agar membengkok ke dalam sedikit ya, pakai tang ini ya, agak membengkok ke dalam, ya. Kita coba sekali lagi. Nah sudah. Nah teman-teman, demikian tadi saya sudah praktekkan, atau mungkin kalian ingin mengasah seperti saya sudah sampaikan tadi dengan alat-alat yang seperti tadi ya. Ini saya sudah memberi contoh dua alat ini ya. Ini gunting, cuman gunting murahan tapi sudah sangat-sangat berkarat yang seperti tadi. Ini gunting kulit ya, gunting kulit ya.
yang seperti tadi sudah enggak ya, sudah enggak tajam. Nah, ternyata setelah diasah dengan ini tajam kembali. Nah, demikian tadi teman-teman, di manapun Anda berada, mudah-mudahan ini tutorial saya tentang mengasah gunting mudah-mudahan bermanfaat kepada kalian semua, dan nanti kita sambung dengan tutorial yang lain. Nah, sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.